Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Ibu yang berada pada mata kuliah geologi struktur ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang kaya akan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 23660051. Saya sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Sirin dengan NIM 23660033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almanida dengan NIM 23660030 sebagai pemateri 3. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan dua poin pokok utama, yaitu tentang penjabaran secara umum geologi struktur dan bagaimana sih geometri unsur struktur itu. Oke, baik. Jadi secara umum, geologi struktur adalah ilmu atau sains yang mempelajari tentang bentuk arsitektur, kerak bumi, beserta gejala-gejala geologi yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan bentuk atau deformasi pada batuan. Di mana cara mempelajari dan menganalisa struktur geologi dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pengenalan struktur-struktur yang diamati. Tahap yang kedua adalah tahap pencatatan atau perekaman data. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap analisa, yaitu menggunakan metode geometri dan statistik untuk mendapatkan pola ataupun kedudukan umumnya. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap sintesa, atau merupakan tahapan akhir dari struktur geologi, yakni menafsirkan dan membahas bagaimana cara-cara dan mekanisme pembentukan struktur. Kemudian lapisan batuan dan stratifikasi. Lapisan atau umumnya disebut bed adalah lapisan batuan yang diendapkan di permukaan bumi. Ketebalan lapisan batuan sedimen bervariasi sangat tipis hingga beberapa puluh meter. Perlapisan batuan sedimen dipisahkan oleh bidang perlapisan atau bedding planes yang merupakan permukaan pembatas. Kemudian ada juga yang disebut dengan hukum Steno, di mana prinsip superposisi dalam suatu rangkaian perlapisan, setiap lapisan lebih muda daripada rangkaian lapisan di bawahnya dan lebih tua daripada lapisan yang berada di atasnya. Kemudian prinsip initial horizontality, yaitu lapisan-lapisan diendapkan secara horizontal dan kemudian mengalami deformasi ke berbagai sikap kemudian. Dan prinsip lateral continuity, yaitu material yang membentuk lapisan terendapkan secara luas di atas permukaan bumi kecuali jika terhalangi oleh benda padat. Kemudian bagaimana sih geometri unsur struktur itu? Struktur batuan adalah bentuk dan kedudukan batuan yang terlihat berdasarkan proses terjadinya atau genesanya. Terdapat 3 macam struktur batuan, yaitu untuk bagian batuan sedimen, yaitu terbagi menjadi 3 struktur, yaitu pertama struktur primer, di mana gejalanya itu yaitu struktur yang terjadi pada saat pembentukan batuan. Contohnya bidang perlapisan.
Yang kedua adalah struktur sekunder, yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah proses pembentukan batuan akibat deformasi atau stres. Yang ketiga adalah struktur penekontemporer, yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah pengendapan batuan, namun batuan belum mengalami konsolidasi. Kemudian, untuk geometri unsur struktur pada batuan beku, terdapat 3 struktur juga. Yang pertama, struktur primer non-tektonik pada batuan beku, yaitu selain di batuan sedimen, di batuan beku juga ada namanya struktur primer non-tektonik pada batuan beku. Yang kedua, vesikular atau fisikal. Vesikular atau fisikal adalah rongga yang ditinggalkan oleh gelembung gas yang terbentuk dari magma ketika mengalami penurunan tekanan. Kemudian yang ketiga adalah struktur Pailau lava atau lava bantal, yaitu struktur Pailau lava atau lava bantal terbentuk ketika lava mengalir ke air. Kemudian geologi struktur. Unsur-unsur struktur secara geometri pada dasarnya hanya terdiri dari 2 unsur geometri, yaitu 1 geometri bidang atau struktur bidang. Dia terdiri dari bidang perlapisan, kekar, sesar, foliasi, sumbu lipatan, dan lain-lain. Yang kedua, geometri garis atau struktur garis. Dia terdiri dari inisiasi, gores garis atau striasi, perpotongan 2 bidang, dan lain-lain. Kemudian kita masuk di pembagiannya. Yang pertama ada struktur bidang. Unsur-unsur struktur geologi di alam yang umumnya dijumpai adalah berupa singkapan struktur pada batuan yang terdeformasi. Singkapan struktur pada batuan dapat disederhanakan berdasarkan bentuk geometrinya, yakni berupa struktur bidang dan struktur garis. Struktur bidang dalam geologi struktur dapat dibedakan menjadi struktur bidang rel dan struktur bidang semu. Struktur bidang rel artinya bentuk dan kedudukannya dapat diamati langsung di lapangan, antara lain bidang perlapisan, bidang ketidakselarasan, bidang sesar, bidang foliasi, dan bidang sayap lipatan. Sedangkan untuk struktur bidang semu artinya bentuk dan kedudukannya hanya bisa diketahui atau didapatkan dari hasil analisa struktur bidang rel yang lain. Contohnya bidang poros sayap limpasan. Yang termaksud struktur bidang adalah yang pertama strike atau jurus, yaitu arah dari garis horizontal yang terletak pada bidang miring yang merupakan perpotongan antara bidang yang bersangkutan dengan bidang horizontal. Besarnya diukur dari arah utama. Yang kedua adalah kemiringan atau dip atau true dip, yaitu sudut kemiringan terbesar yang dibentuk oleh bidang miring dan bidang horizontal dan diukur tegak lurus terhadap jurus. Yang ketiga arah atau trend, yaitu arah dari suatu bidang horizontal umumnya dinyatakan dengan azimut atau besaran sudut horizontal dengan garis tertentu atau biring. Kemudian yang keempat, kemiringan semu atau apparent dip, yaitu sudut kemiringan suatu bidang dengan bidang horizontal dari pengukuran dengan arah titik tegak lurus jurus. Kemudian yang kelima adalah arah kemiringan atau dip direction, yaitu arah tegak lurus jurus sesuai dengan arah miringnya bidang yang bersangkutan dan diukur dari arah utara. Istilah strike dan dip berlaku untuk setiap struktur bidang. Struktur bidang yang paling umum dijumpai di lapangan adalah bidang perlapisan atau disebut bedding plane. Salah satu cara untuk menghindari kesalahan dalam memperkirakan arah strike adalah dengan mengadopsi aturan kaidah tangan kanan. Kemudian yang kedua adalah struktur garis. Garis adalah unsur geometri yang merupakan kumpulan dari titik-titik dapat berbentuk lurus maupun lengkung.
Seperti halnya dengan struktur bidang. Struktur garis dapat dibedakan menjadi struktur garis real atau struktur garis semu. Kedudukan struktur garis dikenal dengan istilah-istilah tren atau arah penunjaman, penunjaman atau pelang, baca, planche, arah kelurusan atau brain, dibaca brain, dan rake atau pitch. Di mana dari struktur garis tersebut dia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama arah penunjaman atau trem adalah garis horizontal atau jurus dari bidang vertikal yang melalui garis yang menunjukkan arah perpotongan garis tersebut. Kemudian yang kedua adalah penunjaman atau planche adalah besaran sudut pada bidang vertikal antara garis dengan bidang horizontal. Kemudian yang ketiga ada pitch atau rake adalah besaran sudut lancip antara garis dengan horizontal yang diukur pada bidang di mana garis terletak besarnya kurang dari 90 derajat. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai deformasi batuan serta fracture dan join. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ke pembahasannya. Deformasi batuan. Apa sih deformasi batuan itu? Deformasi batuan adalah proses yang menyebabkan perubahan bentuk geometri batuan karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan tersebut. Proses deformasi menghasilkan struktur geologi. Gaya-gaya yang menyebabkan deformasi batuan ini disebut sebagai stres. Ada dua tipe stres. Yang pertama uniform atau convening stress. Suatu gaya atau tegasan yang bekerja secara seimbang ke semua arah. Yang kedua adalah differential stress. Kekuatan stres tidak sama atau tidak seragam. Differential stress ini dibedakan menjadi 3 jenis stres. Yang pertama, attentional stress disebabkan oleh gaya eksternal yang arahnya saling menjauhi batuan, menyebabkan batuan mengalami peregangan atau pemanjangan. Yang kedua adalah compressional stress, disebabkan oleh gaya eksternal yang saling berhadapan dan saling menekan batuan, yang mengakibatkan batuan mengalami penekanan. Penekanan ini bisa menyebabkan batuan mengalami pemendekan, perlipatan, atau patahan. Yang ketiga adalah shear stress. Gaya yang saling sejajar dan berlawanan arah dapat berakibat pada tergesernya atau berpisahnya batuan, atau bisa disebut slip dan translasi. Ketika batuan mengalami peningkatan tekanan akan melewati 3 tahap deformasi. Yang pertama, deformasi elastis. Bila material atau batuan yang terkena deformasi kembali ke bentuk semula ketika stresnya dihilangkan. Untuk kedua adalah deformasi ductile. Kebalikan dari deformasi elastis, bila batuan atau material yang terkena tidak kembali ke bentuk semula ketika stresnya dihilangkan. Tahap ketiga itu adalah akan fracture. Batuan atau material akan retak atau pecah. Berdasarkan atas perilaku batuan, ketika mengalami stres, batuan dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, bersifat brittle atau rapuh. Yang kedua, bersifat ductile atau liat. Batuan disebut brittle atau ductile bergantung pada banyak strain plastis yang dialaminya. Jenis deformasi yang terjadi pada batuan dipengaruhi oleh yang pertama temperatur, yang kedua tekanan, yang ketiga kecepatan deformasi, yang keempat adalah komposisi batuan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, fracture dan join. Fracture. Apa sih fracture itu? Fracture adalah jenis struktur geologi yang paling umum dijumpai dan dapat berbentuk pada
batuan apapun. Fracture merupakan retakan sempit yang berasosiasi dengan perpindahan diskontinu dan sifatnya mekanik batuan yang terbentuk sebagai hasil dari eksternal atau internal stress. Fracture dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah shear fracture. Shear fracture ini adalah retakan atau rekahan di mana gaya relatif yang menyebabkan terbentuknya shear sejajar dengan fracture-nya. Yang kedua, extensional fracture adalah fracture yang menunjukkan ekstensi atau peregangan atau pemanjangan yang tegak lurus terhadap bidangnya. Yang umumnya medan perpindahan fracture atau crack ini diklasifikasikan menjadi 3 mode yang berbeda. Mode pertama adalah mode bukaan, di mana perpindahan tegak lurus dengan dinding retakan. Mode kedua adalah slip mode, berepresentasi slip shear atau shear yang tegak lurus terhadap bagian tepi crack. Dan mode ketiga adalah termasuk dalam slip paralel dengan bagian tepi crack. Mode 2 dan mode 3 terjadi dari shear fracture yang sama. Kombinasi shear fracture mode 2 dan 3 dengan tensional mode 1 disebut hybrid fracture atau mode 4. Mode ini disebut juga dengan mode tertutup, join atau kekar. Join atau kekar adalah retakan yang tidak mengalami pergeseran atau perpindahan atau perpindahannya terlalu kecil sehingga tidak dapat terlihat dengan mudah atau perpindahannya dapat diabaikan. Kenapa sih kekar sangat penting untuk dipelajari? Yang pertama, dapat menunjukkan paleo stress. Yang kedua, meningkatkan permeabilitas batuan. Yang ketiga, melemahkan batuan. Yang keempat, mengurangi stabilitas lereng dan memengaruhi terjadinya rockfall. Yang kelima adalah mengontrol pola pembentukan gua. Yang keenam, mengontrol erosi dan topografi permukaan. Yang ketujuh, menyebabkan ketidakstabilan pada terowongan. Berdasarkan bentuk geometri retakan, kekar diklasifikasikan menjadi yang pertama, kekar sistematis. Kekar dengan bentuk geometri lurus, sejajar, dan berulang dengan jarak yang kurang lebih konstan. Yang kedua adalah kekar non-sistematis. Kebalikannya, itu berarti tidak seragam, tidak sejajar, dan lain-lain. Struktur kekar dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan karakter retakan, serta arah gaya yang bekerja pada batuan tersebut. Yang pertama, shear joint. Adalah retakan atau rekahan yang membentuk pola saling berpotongan, membentuk sudut lancip dengan arah gaya utama. Yang kedua adalah kekar tarik atau tensional joint, yaitu kekar yang terbentuk dengan arah tegak lurus dari gaya tension. Hal ini terjadi akibat dari stres yang cenderung untuk membelah dengan cara menekannya pada arah yang berlawanan. Ketiga adalah kekar hybrid joint, yaitu merupakan campuran dari kekar gerus dan kekar tarik. Dan pada umumnya rekahannya terisi oleh mineral sekunder vein. Ini sangat dicari oleh para geologis karena biasanya terisi oleh mineral-mineral berharga. Contohnya adalah emas. Pembentukan joint atau kekar ini
terbentuk sebagai respon terhadap stres yang dapat timbul dari proses tektonik, burial, perubahan suhu, pemindahan lapisan overburden. Pengkekaran selama lapisan sedimen terkubur. Sedimen yang terkubur mengalami perubahan porositas akibat kompresi. Dan karena itu, fluida, umumnya air, yang menempati pori dikeluarkan. Jika cairan ini tidak mampu keluar sehingga terperangkap, maka akan mengakibatkan formasi sedimen mengalami tekanan yang berlebih dan sedimen tersebut kurang padat. Pengkekaran sebagai respon dari tektonik stres. Tektonik stres dapat menjadi penyebab langsung terjadinya pengkekaran. Selama extension dan contraction, kompresi tektonik yang berasosiasi dengan pemendekan meningkatkan tekanan pada batuan hingga ke titik di mana join bisa terbentuk. Join atau kekar yang terbentuk karena pendinginan magma. Kekar ini disebut juga dengan Coulomber join atau kekar tiang, terbentuk karena lava mengalami kontraksi ketika temperatur menurun. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya jelaskan. Kita masuk pada materi lipatan. Lipatan adalah hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lengkungan atau kumpulan dari lengkungan yang terbentuk akibat dari stres pada batuan. 1. Geometri lipatan. Secara geometri, suatu lipatan dapat dideskripsikan sebagai suatu permukaan bidang lengkung yang tunggal. Bentuk suatu lipatan sangat beragam, dari yang sederhana sampai sangat rumit, yang sulit dideskripsikan secara terperinci. Beberapa titik profil permukaan lipatan. Yang pertama, ada hanging point, titik maksimum pelengkungan pada lapisan yang terlipat. Yang kedua, ada crest, titik tertinggi pada lengkungan. Yang ketiga, ada trough, titik terendah pada pelengkungan. Ada beberapa unsur lipatan yang umumnya dapat dideskripsikan kedudukannya, diantaranya yang pertama itu ada fault axis atau sumbu lipatan atau hang line, yaitu garis maksimum pelengkungan pada suatu permukaan bidang yang terlipat. Yang kedua ada axial plane atau bidang sumbu, yaitu bidang yang dibentuk melalui garis-garis sumbu pada satu lipatan. Bidang ini tidak selalu berupa bidang lurus atau planar, tetapi dapat melengkung, lebih umum dapat disebutkan sebagai axial surface. Yang ketiga ada fault limb, yaitu atau sayap lipatan. Secara umum adalah sisi-sisi dari bidang yang terlipat yang berada di antara daerah pelengkungan atau hang zone dan batas pelengkungan atau inflection line. Klarifikasi lipatan. Lipatan dapat diklarifikasikan dengan berbagai macam kriteria. Pada umumnya, klarifikasi ini didasarkan pada sifat yang dapat dideskripsikan unsur-unsurnya secara geometri, seperti yang dibahas sebelumnya. Yang pertama itu ada sudut antar sayap atau interlimb angle. Sudut antar sayap ini adalah sudut yang terkecil yang dibentuk oleh sayap-sayap lipatan dan diukur pada bidang profil suatu lipatan. Sudut ini mencerminkan sifat keketatan atau tightness dari lipatan. Sifat simetri merupakan salah satu kriteria untuk menyatakan bentuk dari suatu permukaan silindris. Sifat simetri ditentukan oleh bidang yang melalui hang line dan membagi sama besar sudut antar sayap lipatan yang disebut bidang simetri.
Yang kedua itu ada dudukan lipatan. Berdasarkan bentuknya, lipatan yang kemiringan bidang sayapnya menuju ke arah yang berlawanan disebut sebagai anticline dan sindrom. Kemiringan bidang sayap menuju ke satu arah disebut sebagai syncline. Kedudukan lipatan dinyatakan dari kedudukan sumbu lipatan atau fold axis dan bidang sumbu lipatan atau axial plane atau axial surface. Yang ketiga, ada lipatan sejajar atau parallel fold. Lipatan paralel ini adalah bentuk lipatan yang ketebalan atau ortogonal lapisannya tetap. Pembentukan lipatan ini dapat dibayangkan sebagai susunan lapisan-lapisan yang saling bergeser atau flexural slip apabila dilipat. Kita masuk pada pembahasan sesar atau fold. Patahan atau sesar atau fold ini adalah bergeser ataupun patahannya posisi formasi batuan dari posisi semula yang bisa saja diikuti dengan naiknya atau turunnya salah satu bagian batuan atau kedua-dua bagian tersebut, namun menghasilkan ketinggian atau tidak sama dari posisi mula-mula. Patahan ini bisa disebabkan oleh stres regangan atau tensional stress, stres kompresi, dan stres geser atau shear stress. Sesar merupakan suatu volume batuan yang memiliki permukaan geser atau slip yang dibentuk oleh pergeseran yang intensif dan volume batuan di sekitarnya dipengaruhi oleh deformasi brittle baik secara spesial maupun genetik akibat sesar tersebut. Istilah sesar juga berhubungan dengan mekanisme deformasi atau brittle dan ductile. Ada 3 jenis sesar. Yang pertama, sesar tunggal terdiri dari sesar geser tunggal. Yang kedua, zona sesar terdiri atas rangkaian sesar. Dan yang ketiga, sesar pada ductile zone. Berdasarkan arah orientasi perpindahan relatif atau slip, maka sesar diklarifikasikan sebagai deep slip atau strike slip. Yang pertama, strike slip jika arah orientasi perpindahan sesar searah dengan strike. Yang kedua, strike slip, deep slip jika perpindahan relatifnya sejajar dengan kemiringan batuan atau dip dan membentuk sudut siku-siku terhadap strike. Yang ketiga, ada oblique slip jika perpindahan relatifnya tidak sejajar dengan strike maupun dip. Deformasi pada zona sesar. Zona sesar ada 3, yaitu zona brittle, yaitu diagnosis zona, kedalamannya 0 sampai 6 km, temperatur maksimal 150 derajat Celcius, jenis batuan sesar, clay ridge, groove, mekanisme deformasi, dissolution, precipitation, creep, yaitu ada fractional faulting. Yang kedua ada zona transisi, di mana ada brittle plastic, subgenection, dan metamorfisme. Kedalaman 6 sampai 12 km, temperatur maksimalnya 300 derajat Celcius, jenis batuan sesar, catastyle, psevox hill, mekanisme deformasinya soft sediment, granular flow, tambah dissolution, propulsion creep, frictional faulting.
Yang ketiga ada zona ductile atau plastik lower Gene, kedalaman 12 sampai 18 km, temperatur maksimalnya 450 derajat Celcius, jenis batuan sesar, milonit, mekanisme deformasi, dislocation, creep, dissolution, precipitation, creep. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, berakhirlah penjelasan materi yang telah kami buat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan mengenai geologi struktur ini. Yang pertama, geologi struktur adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan deformasi kerak bumi akibat gaya-gaya geologi. Analisis struktur dilakukan melalui pengenalan, pencatatan, analisis, dan sistensi struktur. Struktur batuan terbagi menjadi struktur primer, struktur sekunder, struktur paneokontemporer. Geometri struktur mencakup struktur bidang dan struktur garis. Deformasi batuan terjadi akibat stres tegasan yang dibagi menjadi uniform stress, diferensial dan diferensial stress. Deformasi menghasilkan deformasi elastis, ductile, dan pressure. Pressure ini meliputi retakan, terbuka, dan geser. Join itu adalah retakan tanpa perpindahan yang dapat mempengaruhi stabilitas lereng. Lipatan adalah lingkungan batuan akibat stres. Komponen meliputi sumbu, bidang sumbu, dan sayap lipatan. Dapat diklasifikasikan berdasarkan sudut dan bentuknya. Sesar adalah pergeseran posisi batuan akibat gaya regang, kompresi, atau geser, dan diklasifikasikan sebagai strike slip, deep slip, dan obligate slip. Sekianlah penjelasan materi dari kelompok kami. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.